Bisa dibantu. Ya, mau cari majikan sih. Mau cari majikan kapan finishnya? Hah? Mau ngebreak. Lah kenapa mau ngebreak sayang? Hah? Kenapa mau ngebreak? Berapa lama di Hong Kong? 5 tahun. Berapa lama? 5. Lah kenapa mau nangis? Oke, sebentar. Sama tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Kamu boleh ngebreak, kamu 5 tahun loh. Ya, salah cekcok sama teman. Loh, cekcok sama teman tapi kan bukan berarti harus kehilangan pekerjaan loh sayang. Udah terlalu banget lah. Kenapa sayang? Dia udah terlaluan banget. Satu rumah. Masa kamu kalah demi teman sayang? Bukan kalah, saya cuma mau mengalah saja. Saya nggak mau terlalu sakit di sini. Sebentar, sakitnya di mana sayang? Sekarang itu lebih sakit lagi kalau pulang Indonesia, ekonomi lagi tidak jelas. Sayang loh. Ditenangkan dulu pikirannya. Diunggahne tidukne meneh. Homo. Kerja 2 rumah, kerja 1 rumah dengan beberapa pembantu memang sangat menyakitkan. Tapi saya tidak ingin gagal. Saya harus berjuang. Ingat, ekonomi 2023 kita semakin down sayang. Kalau kita kehilangan pekerjaan nggak sayang dah. Hah? Tenangin diri sendiri dulu. Masalahnya di mana? Siapa yang salah, siapa yang benar? Siapa yang bermasalah, siapa yang ingin dipecahkan masalahnya? Ayo senyum, jangan marah. Jangan emosi. Kita semua sih Iya. bermasalah, tapi kan saya udah minta maaf sama, kan saya teman-temannya kan 5 orang. Waduh, Terus satu rumah 5 orang? Terus saya bikin masalah sama 1 orang. Terus saya udah minta maaf sama dia. Terus yang 1 orang itu dia bikin masalah sama saya, tapi dia nggak mau minta maaf. Bahkan dia sendiri yang paling bagus, dia sendiri yang paling baik. Dan kamu yang paling lama di situ? Saya ya, dia sih dulu pernah di sini, terus dia di rumah 4 tahun, terus dia kesini lagi. Dia memang dari awal itu dia nggak tahu, kayak nggak suka sama saya. Setiap saya kali masak, dia lihat tuh dia kayak komplain gitulah, nih kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa kayak gitu terus. Terus majikanmu ada komplain kamu nggak kan? Kalau majikan sih memang nggak pernah komplain aku. Oke. Dan kamu kapan finishnya sayang? Tahun depan bulan 11. Oke, setahun lagi. Kamu lebih baik bertahan di situ, Nduk. Kenapa? Daripada kamu pulang ke Indonesia buang-buang waktu, buang-buang uang. Memang sakit hati. Saya akui memang sakit hati memiliki teman seperti itu. Tapi daripada kita sakit hati dikejar-kejar utang, kita sakit hati kita nggak ada uang, kan lebih sakit itu sayang. Saya tahu perasaan kamu, kerja banyak orang, pasti banyak mulut. Salah dibuat masalah, nggak salah aja disalah-salahin, bener nggak? Terus dia kadang, kalau dia yang nggak suka sama saya, dia sendiri, lu jangan menghasut yang lain. Menghasut yang lain, suruh benci sama saya. Oke, kamu sakit hati karena dia mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu, benar tidak?
Benar Ya tidak? itu juga, ya itu juga sih. Oke, kalau masalah orang menghasut, membenci kamu, itu terserah dia, sayang. Sekali lagi itu Iya, tergantung aku dari kalau reaksimu. yang masalah, kalau yang itu aku sih nggak mau, udah nggak apa-apa, udah tanggap legowo lah, Mm-mm. udah. Tapi setiap saat, setiap apa, dia selalu nyindir saya. Oke. Seakan dia sendiri yang kerja, saya yang nggak kerja. Gini loh, Dok. Sekarang, sebentar. Orang yang suka menyindir sebenarnya dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Jadi, jangan sakit hati. Yang penting kamu tidak melakukan dan kamu melakukan pekerjaanmu. Udah, jangan dipikirin. Mikirin orang sakit hati. Sakit, Dok. Sindir-sindiran itu sakit, sayang. Ini Saya nggak pernah nyindir, bukan, ngerti. diemin, nanti kan Ngerti, tapi kan kamu merasa disindir, Mas, sayang. Yang paling perih adalah kamu merasa disindir. Yang penting dia tidak menyebut namamu. Di tempat itulah kamu yang masih tetap benar. Paham nggak maksud tuh? Orang lain boleh menyindir kamu, orang lain boleh menghina kamu. Nggak sakit, sayang, kalau dia nggak nyebut namamu. Paham nggak maksud saya? Jangan GR, tapi jangan kan baper. Tapi kan tahu yang dia benci itu cuma saya sendiri. Bukan, gini loh, Dok. Dalam hidup ini kita tidak berhak mengontrol pikiran orang lain. Kita berhak mengontrol pikiran kita sendiri. Kamu tahu dia benci kamu. Tapi kamu tahu kamu tidak membenci dia. Sudah cukup. Cukup. Jadi kamu tidak perlu pembenaran orang lain bahwa dia itu yang benar, dia itu yang salah. Tidak. Cukup kamu yang tahu. Apa yang kamu lakukan, kamu yang tahu. Dan tidak perlu diakuin sama orang lain. Yang penting majikanmu tahu. Selagi majikanmu tidak komen, ya udah, jalan aja. Karena hidup sama banyak orang itu tidak mudah, sayang. Kamu itu kalau yang ini tidak suka kamu, suatu saat ada lagi yang nggak suka sama kamu, sayang. Ngerti nggak? Karena hidup ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa, sayang. Kalau majikanmu suka sama kamu, bukan berarti teman-temanmu suka sama kamu, Dok. Ngerti? Ngerti. Jadi biarkan mereka membencimu, biarkan mereka mempengaruhi teman-temanmu. Yang perlu kamu tahu, tetap jadi dirimu sendiri yang terbaik, versi kamu. Ya kamu tetap melakukan pekerjaanmu. Kalau pada akhirnya majikan tidak suka, ya udah kamu yang mengundurkan diri. Loh, jangan, Dok. Jangan karena teman kamu mau mengundurkan diri, jangan karena teman kamu menghancurkan dirimu sendiri. Jangan karena teman kamu kehilangan pekerjaan. Tidak, saya tidak setuju. Ngerti? Iya, ngerti. Iya, jangan. Aku bantu kamu dari belakang, aku bantu doa kamu dari belakang, aku dukung kamu dari belakang. Kamu tidak boleh gagal. Oke? Wes, lepaskan, ntar liburan main ke kantorku, Hama? Ojo ngebreak, sayang. Kamu harus buktikan, berdiri tegar, bahwa kamu bisa. Ingat, saat kamu disindir orang, walaupun kamu tahu dia menyindirmu, jangan beritahu dia, jangan katakan pada dia, jangan kasih dia lihat kalau kamu nangis, jangan kasih lihat kamu sakit, jangan kasih lihat kamu menderita. Mereka malah ketawa kejel-kejel. Ngerti? Ya makanya itu kan, kalau saya di depan dia, saya memang bikin happy gitu, ya ketawa sama temen. Ya, bagus. Tapi kalau di kamar saya baru bisa menangis. Iya, nggak apa-apa. Makanya aku bilang, nggak apa-apa kamu nangis, kok. Makanya kamu liburan cari Cengguni, Homa? Ya? Tak perlu, Rin, tak perlu. Apa alamatnya mana? Alamatnya, aku ada di Nanfong, Jingwan, lantai 9, sayang. Jingwan? Iya, Nanfong, lantai 9. Exit apa keluarnya? Exit A1, sayang. Homa? Tak tunggu. Ya, Kamu pasti bisa. Ngopi bareng, Homa? Jangan tunjukin sama orang lain. Kamu pasti bisa. Saya doain kamu. Kamu pasti bisa. Karena ingat, keluargamu nunggu kiriman uang dari kamu. Kamu pasti bisa. Oke? Insya Allah. Pasti. Kamu pasti bisa. Saya tunggu kamu di garis finish, oke? Senyum.
Aku sebagai keluargamu di sini, aku akan menunggu kamu kapanpun kamu mau. Apa? Dilegakne atine, Nduk. Apa? Cuci muka, wudhu, terus jalan keluar. Biar mukamu lebih cerah lagi dan lebih cantik lagi. Oke? Karena sinar itu dari hatimu, sayang. Biarkan mereka punya hati yang tidak benar, tapi kamu tetap pada dirimu sendiri. Ngerti? Oke, aku tunggu kamu di Cingwan. Oke. Nanti SMS-in alamatnya ya. Siap, siap. Kamu nggak pernah lihat YouTube nih? Di YouTube itu ditulisin alamat kantor Uni TKW Hongkong. Ada kok. Apa? Tunggu ya. Saya lihatnya di Facebook. Kamu lihatnya di Facebook saja. Di Facebook ada kok alamatnya. Diketik di alamatnya. Saya tunggu kamu ya, sayang ya. Makasih Mbak Yuli. Iya, Allah. Allah. Cuci muka. Jangan keluar dulu, cuci muka dulu. Apa? Wudhu dulu. Allah, bye-bye. Oke, selalu kaget kalau saya dapat teleponan nangis itu. Nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana, karena kita tidak pernah ada di posisi dia. Saya tahu kalau sudah dalam keadaan nggak jelas itu, hanya air mata yang bisa meluluhkan hati kita, hanya air mata yang bisa memberikan kekuatan pada kita. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah menghakimin temannya kalau lagi pingin curhat. Jangan menghakimin temannya kalau lagi nangis. Gitu aja nggak bisa, gitu aja lemah. Jangan menyepelekan itu ya Mbak ya. Jadi jangan terlalu sombong dengan masalah orang lain. Jangan merasa kamu bisa, orang lain pasti bisa. Jadi kekuatan seseorang itu tidak sama. Kalau ada temanmu yang lagi menangis, rangkulah mereka. Berikanlah pundakmu padanya dan ya mengelap air matanya sededenya. Ya dia di sana, saya di sini. Ya saya berharap semuanya akan baik-baik saja. Tuhan memberkati. Semoga Mbaknya diberikan kekuatan. Saya tunggu di garis finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan tepat.